Perkenalkan, nama saya Medardus Arisma, Program Studi Sistem Informasi. Saya berasal dari UPPJJ UT Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 tutorial online mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, pada soal ini kita diberi tugas untuk membuat program Java yang digunakan untuk manajemen restoran. Program ini mencakup berbagai fungsi pemrograman berbasis objek. Petunjuk pengerjaan tugas 1. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama dengan tipe data string, harga tipe data double, dan kategori tipe data string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item: makanan, minuman, dan diskon. Jadi kita buat turunan dari menu item ini. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Lalu kelas diskon, subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon dengan tipe data double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Yang 3. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Yang 4. Kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang akan dipesan pelanggan. 5. Implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Penggunaan pengecualian exception itu mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Jadi akan menampilkan pengecualian. Yang 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, misalnya makanan, minuman, atau diskon. Menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan yang keluar dari program. Yang 9. Implementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk ke file teks juga. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya sudah membuat programnya. Lalu pertama sini saya import Java array list untuk menyimpan array list, lalu scanner untuk inputan ke menu nanti, lalu input-output untuk menyimpan file-file dan menyimpan data ke file. Lalu dibuat abstract class menu item seperti pada petunjuk ini, kelas abstrak. Di sini saya beri nama menu item, lalu terdapat variabel dengan nama
tipe data string, lalu harga tipe data double, lalu kategori, buat menu item dengan masukkan ini tadi, string nama, double harga, string kategori. Lalu definisikan bis nama ini merupakan nama dari kelas menu item. Nah, seterusnya lalu buat public string get nama ini untuk memanggil variabel nama dengan tipe data string ini agar dia tidak bentrok atau error. Lalu kita tambahkan abstract void tampil menu untuk menampilkan menu untuk menu item ini. Lalu dibuat kelas turunan dari menu item, yaitu kelas makanan. Di sini dibuat private string jenis makanan agar tidak mudah diubah atau diakses. Lalu dibuat public makanan. Public makanan ini terdapat string nama, harga, kategori, lalu jenis makanannya. Lalu super untuk mendefinisikan bahwa ini adalah turunan dari menu item tadi yang terdapat nama, harga, dan kategori. Lalu definisikan jenis makanan ini merupakan jenis makanan. Lalu override tampil menu untuk menimpa publik. Lagi buat sistem operand line untuk menampilkan makanan, misalnya yang kita inputkan nanti makanan, lalu get nama akan menampilkan nama sini, get harga menampilkan harga, lalu jenis makanan akan menampilkan jenis makanan dari kelas makanan ini. Lalu ikut kelas minuman sama seperti jenis makanan ini, dan dibuat private string jenis minuman. Sini dimasukkan juga string jenis minuman, dibuat super juga untuk mendefinisikan bahwa ini turunan dari menu item. Lalu public void tampil menunya di override agar menampilkan tampilkan minuman, lalu get nama, get harga, lalu jenis minuman. Lalu dibuat kelas diskon extend menu item atau turunan dari menu item. Ini sama seperti kelas minuman tadi, private double diskon karena tipe datanya double, public diskon ini juga sama turunan dari menu item tadi, masukkan string nama, double harga, string kategori, lalu double diskon ini. Lalu juga super supaya ini merupakan turunan dari menu item tadi, berisikan nama, harga, kategori, lalu diskon sama dengan diskon. Lalu dibuat public get diskon untuk memudahkan kita memanggil saat misalnya untuk menampilkan diskon. Get diskon karena ini private, makanya harus dengan get untuk memanggil dari diskon ini. Lalu overhead dari tampil menu tadi, tampilkan diskon, lalu get nama,
lalu diskon ditambah persennya berapa. Setelah itu dibuat kelas menu. Di dalam kelas menu ini kita buat array list untuk menyimpan data dari menu item. Kita buat private agar datanya tidak mudah diubah atau diakses. Private array list dengan nama menu item untuk menyimpan menu item ini, menyimpan datanya. Kita beri nama daftar menu, lalu array list, buat di void tambah item dengan nama menu item, lalu beri nama item, lalu definisikan daftar menu titik add atau add untuk menambahkan menu ke dalam array ini. Lalu public void tampil menu, tampilkan menu. Sini jika kita memilih tampilkan menu, maka akan menampilkan sistem offline daftar menu, lalu for atau jika menu item dengan nama item sama dengan daftar menu atau sebanding dengan daftar menu, maka item lalu tampil menu. Lalu dibuat public menu item, cari item untuk mencari item dalam daftar menu. Kita buat string nama, lalu throw exception seperti perintah ini untuk pengecualian jika terjadi exception. Ini penggunaan pengecualian yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Jika tidak, misalnya jika salah masukkan atau bukan terdaftar dalam menu, jika menu item sebanding dengan daftar menu, untuk menu item sebanding dengan daftar menu, jika item paket nama equals ignore case, ini akan mengabaikan case-nya. Misal pilihan tulisan nama pada menu, tulisan inputnya, ini akan mengabaikan, maka return item akan menampilkan dari item ini, item yang didaftarkan ke menu item. Throw new exception, jika misalnya salah input maka item tidak ditemukan, lalu menampilkan nama. Lalu dibuat public void simpan ke file. Ini untuk menyimpan ke file menggunakan input output dari input tadi. Coba IO throw IO exception, try untuk mengakses dari buffer creator untuk menulis
lalu diberi nama writer, new buffer writer, new file writer, lalu nama file. For menu item sama dengan daftar menu, maka writer write, tuliskan item, get nama untuk menampilkan nama, lalu get harga, tambah get kategori, lalu writer new line untuk menambahkan baris baru, lalu dibuat public void muat dari file atau mengakses dari file, string nama file sama dengan ini, throw io exception, lalu try karena ini memuat maka akan membaca buffer reader, karena ini tree menyimpan itu menulis, jadi ini membaca atau memuat. Sama ini string line itu membuat barisnya, while jika line sama dengan reader titik reader line maka akan null atau tidak sama dengan null. Tidak sama dengan null maka akan menampilkan string data line split, lalu string nama datanya null, double harga, double double data, string 1 array 1, string kategori data, lalu tambah item ini di makanan, nama, harga, kategori, lalu default class pesanan, private array list menu item, ini akan mengakses dari array tadi menu item, kita beri nama daftar pesanan, lalu kita buat public void tambah pesanan dengan nama menu item, lalu item, lalu buat pada array ini di nama daftar pesanan, lalu add atau tambahkan item tadi, item pada menu item, lalu public double hitung total. Ini untuk menghitung total kita masukkan double total sama dengan 0 for menu item banding dengan daftar pesanan maka total ini ekuivalen dengan item get harga. Itu total, lalu kembali ke total, kita mengembalikan nilai dari total. Lalu public void tampilkan struct yang untuk menampilkan struct buat sistem operand line, struct pesanan for menu item daftar pesanan, maka akan menampilkan sistem operand line min item get nama ini sama dengan strip item get nama, lalu item harganya, sistem operand line total sama dengan hitung total. Ini akan menampilkan
hitung total ini. Lalu dibuat public void simpan struct untuk menyimpan dari struct tadi ke dalam nama file dengan tipe data string. Lalu throws io exception, menambahkan pengecualian, try buffer operator karena ini untuk menyimpan, untuk menulis ke dalam file. Ini file, ini nama filenya. For menu item banding dengan daftar pesanan. Writer write atau menulis item, get nama, menulis namanya, baru menuliskan harganya. Lalu akan menuliskan new line atau baris baru. Ini pada public class aplikasi 3 ini akan menampilkan semua pemainnya. Kita buat publish static void main string, lalu kita masukkan scanner untuk menerima inputan dari keyboard kita. Kita beri nama scannernya scanner, karena sistem ini nih untuk menerima input dari keyboard. Kita buat menu sebagai menu, lalu pesanan dengan nama pesanan. Membedakan hanya huruf besar dan huruf kecil untuk membedakan agar kode tidak error. Kita buat while true jika misalnya benar. Sistem operand line yang akan menampilkan misalnya kita pas running tadi akan menampilkan ini jika benar. In pilihan scanner naik in, ini digunakan untuk menerima inputan berupa data integer dengan nama pilihan. Lalu scanner neckline ini menerima inputan dengan keyboard enter. Lalu try switch ini untuk memilih, misalnya kita pilih satu switch case namanya, switch dengan nama variabel pilihan case 1. Jika misalnya kita memilih satu, maka sistem operand line nama item ini kita inputkan string nama scanner neckline. Lalu sistem operand line harga sama juga, double harga scanner neck double. Lalu scanner neckline untuk misalnya kita enter neckline tadi, lalu tampilkan sistem operand line kategori makanan minuman atau diskon. Kategori scanner neckline, misalnya kita masukkan makanan karena dia tipe data string, maka lalu akan menampilkan lalu akan menerima inputan dari enter untuk mengirim datanya ke array tadi. Pada case 1 ini, jika kategori
equals ignore case atau mengabaikan kesalahan. Makanan sistem print line jenis makanan, lalu string jenis makanan ini untuk menampilkan jenis makanannya, scanner headline, lalu menu tambah item untuk menambahkan menu tadi ke array menu item, tambah item, lalu menu makanan, nama, harga, kategori, dan jenis makanan. Makanan minuman juga sama seperti makanan ini. Lalu else, jika tidak, sistem print line kategori tidak valid, lalu break atau hentikan. Lalu misalnya kita pilih 2 menu ini, tampilkan menu, maka menu tampilkan menu. Untuk menampilkan menu dari menu yang kita inputkan tadi, lalu break, lalu kita pilih case 3 atau pilihan 3, buat pesanan, akan menampilkan nama item yang ingin dipesan. Lalu dia akan menampilkan nama item dengan tipe data string yang akan diinputkan menggunakan scanner neckline ini, lalu menampilkan menu item dan nama item yang kita inputkan tadi. Menu cari item, dia akan mencari berdasarkan nama item. Lalu pesanan, tambah pesanan untuk menambah pesanan. Lalu kita pilih 4 untuk menampilkan struk, kita pilih 5 untuk keluar dari program. Lalu default, misalnya jika tidak dimasukkan sama sekali, maka pilihan tidak valid. Lalu akan berikan pengecualian, akan muncul sistem print line terjadi kesalahan, lalu get message untuk mendapatkan pesanan. Kita jalankan. Nah, pada ini misalnya kita pilih 1 tambah item menu, kita pilih 1, maka dia akan menampilkan nama item. Nah, nama item, dia meminta untuk kita menginputkan nama item. Misalnya namanya nasi goreng, karena dia metodenya menggunakan enter, maka kita coba enter. Setelah kita enter, dia akan menampilkan ini sistem print line harga. Nah, setelah kita inputkan harganya 20.000, lalu harga ini dengan tipe data double karena dia merupakan angka koma-koma atau tidak bilangan bulat. Saya 2000, scanner naik double, kita enter. Nah, ini meminta inputan dari neckline, kita enter. Lalu
dia akan menampilkan ini kategori karena minuman diskon. String kategori scanner lain. Jika kategorinya makanan, misalnya makanan, dia akan menampilkan jenis makanan. Jenis makanan ini misalnya makanan instan atau cepat saji, sudah dia akan break, lalu dia akan menampilkan ulangi lagi ke ini, tampilkannya lagi karena dia benar. Misalnya kita tambah item menunya, misalnya nama nasi atau beras, lalu harganya 20.000, kategorinya misalnya kita salah masukkan ini, kategorinya beras. Dia akan menampilkan, atau jika salah dia akan menampilkan kategori tidak valid, lalu break akan kembali lagi ke while tadi. Jadi sekian pengerjaan tugas tutorial online dari saya. Jika ada kekurangan tolong dikoreksi dari tutor-tutor. Terima kasih.